Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar daring ya. Ketemu kembali ya dengan saya Juhari, dosen SD Pertiba Pangkal Pinang dalam mata kuliah Ekonomi Makro ya. Dan juga materi kali ini adalah materi terkait dengan teori konsumsi ya dalam ekonomi makro ya. Kawan-kawan semuanya ya. Memang di tengah kondisi sekarang ini penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi kita ya dalam belajar ya harus tetap fokus ya, rajin membaca, kemudian juga membaca buku yang dulu saya referensikan, kemudian juga terkait dengan ekonomi makro ya, kemudian juga mengerjakan tugas ya dan sebagainya, walaupun hanya bisa dilakukan dengan belajar jarak jauh seperti ini. Baiklah, teori konsumsi ya, di mana secara pengertiannya teori konsumsi itu merupakan ya suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang normal. Yang pertama adalah pendapatan konsumen, kedua tingkat harga, ketiga tingkat bunga, kemudian sosial ekonomi, dan faktor selera. Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah faktor tingkat pendapatan. Jadi memang semakin tinggi tingkat pendapatan ya, kemudian faktor semakin tinggi pula tingkat konsumsi akan barang dan jasa bagi seorang konsumen ya. Pendapatan konsumen ini dapat dibedakan menjadi dua, pendapatan nominal dan pendapatan real. Pendapatan nominal ini merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal. Biasanya dalam bentuk uang ya. Contohnya gaji, bonus ya, komisi dan sebagainya. Pendapatan real ini merupakan pendapatan yang jumlahnya telah dideflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Artinya disubstitusi dengan harga barang dan jasa. Pendapatan real ini dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan nominal dengan indeks harga barang dan jasa atau indeks harga konsumen ya. Di mana pendapatan real sama dengan pendapatan nominal dibagi dengan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini diperoleh daripada rata-rata harga suatu barang ya dasar, harga barang sekarang dibagi dengan harga barang tahun dasar dikali dengan 100%. Jadi kenaikannya harga barang dibanding dengan harga tahun dasar tahun sebelumnya misalnya. Kemudian ya bisa juga dikatakan bahwa pendapatan real merupakan indikator yang paling realistis untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan seorang konsumen ya. Karena pendapatan real memperhitungkan kenaikan ataupun penurunan harga. Ya. Dibanding dengan pendapatan nominal hanya nilai uang, tapi pendapatan real ini adalah lebih realistis ya. Karena ini nilai pendapatan nominal ditukar dengan nilai barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dan tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Jadi harga barang naik, maka pendapatan realnya akan semakin turun. Harga barang jasa turun ya, pendapatan realnya akan semakin naik ya, karena dikonversikan dengan nilai barang dan jasa. Secara nominal, pendapatan konsumen mungkin sama setiap periodenya, akan tetapi apabila harga mengalami kenaikan suatu waktu, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya beli seseorang. Ini terkait dengan hubungan antara konsumsi dan tingkat harga contohnya ya. Di mana kurva konsumsi ya pada sumbu vertikal ini adalah kurva price, kemudian ini adalah kurva konsumsi ya. Di mana pada saat tingkat harga naik ya kan, maka konsumsi ini akan turun ya pada C1 ya untuk membeli barang A ya. Kemudian jika harganya turun, maka pola konsumsi akan naik. Jadi hubungan konsumsi tingkat harga, semakin tinggi tingkat harga, maka konsumsi akan semakin rendah. Semakin rendah tingkat harga, maka konsumsi akan semakin naik ya.
karena nilai realnya adalah semakin besar ya, nilai pendapatan realnya. Kemudian pada saat harga sebesar OP1, pengeluaran konsumsi adalah OC1 di sini. Ini OP1 ya. Kemudian OC1 ya. Kemudian tetapi terjadi penurunan harga pada OP2 ya. Maka pengeluaran konsumsi akan mengalami peningkatan pada OC2. Jenis-jenis teori konsumsi, ini ada 4 teori konsumsi yang diketahui ya dalam teori konsumsi. Yang pertama adalah teori konsumsi menurut Keynes, kemudian teori hipotesis pendapatan permanen, kemudian teori pendapatan relatif, kemudian teori konsumsi daur hidup atau life cycle. Teori konsumsi menurut Keynes di sini adalah di mana menurut Keynes terdapat dua hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hal ini dinamakan ya kondisi tingkat harga konstan. Pendapatan nasional yang berlaku adalah kondisi saat ini. Ini contohnya adalah teori konsumsi menurut Keynes. Ini adalah kurva konsumsi. Ini adalah seiring dengan waktu ya. Ini adalah pendapatan nasional yang berlaku saat ini ya. Karena tingkat harganya dianggap konstan. Kurva konsumsi berbentuk lengkung ya dan memotong sumbu vertikal berpotongan dengan sumbu vertikal. Berarti bahwa nilai pasti positif dan dalam bentuk persamaan disimbolkan dengan CO. Kemudian teori hipotesis pendapatan permanen, ini teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis dikemukakan pertama kali oleh Milton Friedman dalam bukunya A Theory of Consumption Function. Jadi menurut Friedman ini, pendapatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah pendapatan permanen. Ini merupakan bentuk pendapatan yang diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya gaji. Ya. Kemudian pendapatan sementara merupakan bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya bonus, ya, komisi. Ya. Jadi yang permanen ini yang tetap, misalnya gaji tetap. Ya. Kemudian kalau pendapatan sementara ini misalnya tidak menentu, ya, bonus, komisi, ya, tunjangan dan sebagainya. Konsumsi permanen, ya, seorang konsumen punya hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatan. Di mana rumusnya CP sama dengan K kali YV ya. CP ini konsumsi permanen, kemudian YP-nya adalah pendapatan permanen, dikali K ini adalah angka konstannya ya. Kalau misalnya K ini ya adalah fungsi daripada mengurusi suku bunga, kemudian selera konsumen ya, kemudian rasio kekayaan atau wealth. Kemudian menurut teori hipotesis pendapatan relatif, teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh James Duesenberry ya dalam bukunya Income, Saving and Theory of Consumer Behavior. Menurut teori ini, pola konsumsi seseorang ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi untuk menutupinya. Mereka mengurangi tabungannya caranya. Jadi dalam jangka panjang konsumsi berubah secara proporsional dengan pendapatan ya. Akan tetapi dalam jangka pendek konsumsi berubah dalam proporsi yang lebih kecil dari perubahan pendapatan. Jadi dalam teori ini dikenal juga ratchet effect atau efek gergaji namanya. Ini terjadi bila pola konsumsi dari para konsumen dalam jangka pendek akan menunjukkan hubungan tingkat konsumsi dan pendapatan. Tapi dalam jangka panjang konsumsi akan berubah secara proporsional dengan perubahan pendapatan bila kurva konsumsi jangka pendek digambarkan bersama dengan kurva jangka panjang, bentuknya akan menyerupai gergaji. Ini adalah konsumsi, ini adalah pendapatan ya. Kemudian ini adalah fungsi C, konsumsi ya. Fungsi bagian daripada fungsi pendapatan dalam jangka panjang ya. Kemudian ini adalah jangka pendek ya. Misalnya pendapatan YA berarti YA, kemudian YB pendapatan terhadap B, kemudian pendapatan awal, kemudian sehingga konsumsi akan naik pada proses yang sama dari A ke B di sepanjang kurva konsumsi jangka panjang. Nah, ini terkait dengan teori hipotesis pendapatan. Jadi konsumsi jangka panjang ke A, tetapi penurunannya ke B. Bila pendapatan naik, ya konsumsi akan proporsional C ke B. Jadi ini, jadi bentuknya seperti gergaji, memotong.
Baik, kita lanjut ke teori hipotesis siklus hidup atau life cycle ya. Di mana teori konsumsi hipotesis ini ya, untuk usia 0 sampai 15 tahun itu usia belum produktif, dan usia 16 sampai 60 tahun usia produktif, usia 60 tahun ke atas usia tidak produktif. Jadi teori konsumsi siklus hidup ini, life cycle ini, dikemukakan oleh A. Ando, R. Bromberg, dan F. Ligani. Teori ini mencoba menjelaskan tentang perilaku konsumsi seorang berdasarkan pada umur dalam siklus hidup. Jadi semakin sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran konsumsi ya, kemudian juga besarnya pendapatan C dan Y. Sedangkan tumbuh horizontal menunjukkan fungsi dari waktu atau time lag-nya. Ya. Kemudian dalam hal ini Y merupakan kurva pendapatan, C merupakan kurva konsumsi ya. Jadi dalam siklus hidupnya adalah B, T, P, M ya. Jadi dalam siklus hidupnya ini ya, ini adalah kurva konsumsi, ini adalah kurva pendapatan ya. Jadi tahap pertama, tahap kedua, ketiga ya. Jadi menurun lagi dia. Ini adalah usia produktif ya, pendapatan naik, kemudian nilai konsumsi juga naik. Tapi ini adalah usia yang belum produktif. Yang ini usia yang tidak produktif pada usia tua. Jadi ini terkait dengan daur hidup. Jadi istilahnya ini adalah introduction, kemudian growth ya, kemudian kedewasaan, kemudian maturity. Maturity atau low di sini ya, low. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap konsumsi adalah pada kenyataannya pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya dan kultur. Jadi faktor utama mempengaruhi daripada fungsi konsumsi itu adalah pendapatan sebenarnya. Tapi juga bisa dipengaruhi yang lainnya ya, faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain distribusi pendapatan nasional ya. Misalnya yang kemarin kita pelajari pendapatan nasional itu memang tidak merata ya. Misalnya dari pemerataan pendapatan itu masih terjadi kesenjangan, ya ini mempengaruhi daripada tingkat konsumsi. Kemudian jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk likuid atau uang atau tabungan. Jadi semakin banyak jumlah uang dalam bentuk likuid, semakin tinggi konsumsinya ya. Dan banyaknya konsumsi yang tahan lama. Ya. Maksudnya barang-barang yang tahan lama, artinya periode frekuensinya untuk konsumsinya lebih lama. Ya. Kemudian kebijakan finansial sebuah organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian kebijakan pemasaran, kemudian ramalan perkiraan atau forecasting masyarakat akan perubahan di masa mendatang. Berupa pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Ya. Pengaruh pendapatan terhadap konsumsi di sini adalah C adalah per tahun konsumsi, ini adalah pendapatan ya. Di mana pengaruh pendapatan semakin tinggi ya, di pendapatan ya, ini pada titik nol akan pada tahap semula. Tapi karena perubahan daripada waktu ya, walaupun pendapatan sama, konsumsinya bisa meningkat ya pada C aksennya. Faktor penentu konsumsi yang lain adalah pendapatan disposable ya. Pendapatan disposable ini merupakan faktor utama dalam menentukan konsumsi nasional. Makin besar pendapatan ya, maka makin besar pula kemampuan atau tingkat konsumsi. Jadi pendapatan disposable ini pendapatan yang secara komprehensif ya, yang murni dari seluruh sektor ataupun pendapatan neto. Kemudian pendapatan permanen ini pendapatan atau pendapatan daur hidup, ini pendapatan dan pola konsumsi historis dan rencana ke depan sangat berpengaruh pada pola konsumsi suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi konsumsi dan pendapatan disposable ini ya dapat kita hitung dari periode waktu ke waktunya ya. Itu bisa mengalami peningkatan terhadap barang maupun jasa. Baik adik-adik semua ya, teman-teman mahasiswa. Nanti untuk lebih ininya silahkan baca ya materi tentang ekonomi makro khususnya tentang posisi konsumsi ya terkait dengan contoh-contoh soalnya nanti silahkan belajar lagi di rumah ya pelajari dari bukunya ya atau belajar dari internet juga bisa ya
Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan ditanyakan pada jam pembelajaran kuliah nantinya ya terkait dengan mata kuliah ini, dan juga tetap semangat ya di tengah pandemi ya, jangan sedih ya, kemudian tetap waspada ya, kalau memang ini nggak penting nggak usah keluar rumah ya, kemudian tetap mematuhi daripada standar protokol kesehatan COVID-19. Kemudian materi ini silakan disimak di linknya nantinya ya, untuk pembelajaran ya. Nanti akan diupload di YouTube dan linknya akan diupload di Google Classroom ya. Kemudian untuk absensi silakan komen di Google Classroom sesuai dengan jam perkuliahannya ya, mulai jam 9. Kemudian juga ya jangan lupa ya tetap semangat. Jangan lupa ya like, subscribe, and share ya. Baik, saya pikir sudah ya untuk materi kali ini ya. Terima kasih atas perhatian semuanya ya. Dan juga kalau ada hal-hal yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar daring.